Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa sekalian, channel Karisma Rohis SMK Negeri dirahmati Allah. Selamat berjumpa kembali dalam edisi menjelang Ramadan 1445 Hijriah ini. Para pemirsa sekalian, marilah kita senantiasa bersyukur. Kita akan memasuki Ramadan yang akan datang itu memberikan banyak warna dan nilai buat kita sekalian. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyapa kepada kita sekalian, orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semuanya berpuasa sebagaimana kewajiban itu telah diwajibkan untuk orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, disinilah makna nilai-nilai puasa itu dimulai. Yang pertama adalah maknanya puasa itu memberikan harapan bahwa kita menjadi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu memiliki banyak makna, banyak nilai, yaitu keyakinan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hendak menyapa, Allah hendak menempatkan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman. Bukankah awal-awal puasa itu adalah datangnya rahmat, datangnya kasih sayang? Semua orang merasakan hal itu. Betapa Allah itu maha segalanya. Allah itu menyapa segala-galanya kepada kita, termasuk orang-orang yang beriman. Jadi nilai yang pertama adalah nilai keimanan itu, nilai kebaikan yang ditebarkan Allah kepada orang-orang yang beriman. Semua kita akan senang. Dan kesenangan, kegembiraan ini letaknya bukan di sifatnya material, tetapi letaknya di dalam jiwa orang-orang yang beriman itu. Sehingga bisa dikatakan orang yang beriman itu punya kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang tinggi. Sehingga dia tahu persis kebahagiaan itu datangnya dari mana. Kebahagiaan itu datangnya dari hati kita. Sehingga SMK Negeri 2 Jakarta itu selalu mengatakan istimewa, ya istimewa pasti bisa. Dan lagu-lagunya pasti memegang dadanya, itu berarti dia bermaksud untuk memberitahu kepada khayal alami bahwa bahagia itu ada di hati. Bukan yang sifatnya kuantitatif. Kuantitatif itu jumlah, kuantitatif itu sifatnya juga material yang dia peroleh. Dengan demikian, orang yang berpuasa itu pasti yang dikejar adalah kebahagiaan yang sifatnya spiritual. Kebahagiaan yang sifatnya itu tak terlihat. Nah, karena puasa ini yang melihat hanya Allah dan diri kita. As-saumuli, puasa itu milikku, aku pun yang akan membalas puasa itu. Sehingga hadirin rahimakumullah, hati kita inilah yang kemudian mendapatkan asuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok kita akan memulainya dengan segala jiwa dan raga kita. Mari kita persiapkan dengan penuh kegembiraan. Karena Nabi menyampaikan, barang siapa yang mendengarkan berita tentang akan masuknya Ramadan dan dia bergembira, maka orang tersebut akan haram untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa indahnya orang beriman itu. Selanjutnya para pemirsa sekalian, itu yang pertama, jadi puasa itu memberikan harapan orang yang beriman untuk bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita di dunia ini ya semata-mata mendapatkan rahmat? Rahmat itulah letak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'alakum tattaqun. Para pemirsa sekalian, begitu luasnya rahmat Allah, maka Allah memberikan banyak kesempatan yang tak ternilai, yaitu apa? Berbuat kebaikan. Besok di Ramadan itu tentu kita tidak hanya ada di masjid, kita ada di mana-mana. Berkreasi, berinovasi, berkarya dan sebagainya, itu kita niatkan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nilai ibadah di dalam Ramadan itu dihargai Allah berlipat-lipat. Karena itu sifatnya tidak material, kita dapat apa, kita dapat macam-macam itu. Sehingga pendidikan di masyarakat dan diri kita sendiri memantapkan bahwa kebahagiaan dan ukurannya itu adalah sifatnya imaterial. Sifatnya adalah keimanan. Kita akan bahagia kalau bisa menolong orang lain. Kita bahagia kalau bisa menemui tempat-tempat yang mulia, di masjidnya Allah, di waktu yang mulia, di malam hari, di pagi hari kita bisa sholat subuh, kepada orang lain kita bisa membantu. Tidak sebaliknya yang sifatnya material. Yang kita senang kalau mendapatkan barang,
Kita senang kalau mendapatkan hadiah-hadiah. Kita senang kalau akan mendapatkan bantuan-bantuan yang kita tidak tahu hal haramnya bantuan itu. Sehingga kita harus terdidik hal itu, sehingga kita betul-betul orang yang beriman itu la'alakum tattaqun, berkualitas. Yang kedua, para pemirsa sekalian, puasa besok memberikan dampak yang luar biasa. Apa itu? Yaitu harapan. Harapan akan ditingkatkannya kualitas hidup manusia. Jangan pesimis. Bahkan kepada orang yang berdosa sekalipun tidak boleh pesimis. Apa yang dimaksud di sini? Allah menyampaikan dalam surah Al-Zumar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Hei orang-orang yang melampaui batas, jangan sekali-kali engkau putus asa dari rahmat Allah. Innallaha la yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya kecuali syirik. Para pemirsa sekalian, ini salah satu bentuk bahwa kita dalam puasa besok itu ada keoptimisan, tidak pesimis. Bahkan orang yang berdosa sekalipun, kalau mau sungguh-sungguh di hadapan Allah, Allah pasti akan ampuni dosa-dosa kita. Sehingga besok puasa itu gegap gempita dengan senang hati melakukan apa-apa saja yang diperintahkan Allah, khususnya berpuasa dari awal sampai akhir, dari dia sahur dari sampai berbuka puasa. Karena itu para pemirsa sekalian, harapan ini masih ada. Kita tidak terjebak lagi pada situasi hati kita yang kemudian kita membuat hati kita sempit. Kalah menang itu hal biasa, sedih suka itu memang terbiasa, dipergilirkan Allah kepada kita semua. Yang dinilai oleh Allah adalah keberpihakan kita kepada kebenaran, keberpihakan kita kepada jalan lurus. Bukankah kita pernah berdoa, Rabbi adkhilni mudkhala syidqi wa akhrijni mukhraja syidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Tuhanku, masukkanlah aku dalam tempat yang baik dan keluarkanlah aku dari tempat jalan keluar yang terbaik dan tempatkanlah pada tempat yang mulia. Rahmatullah. Jadi kita mau bersikap bagaimana? Yang penting kita menjalani proses itu dengan benar, masuk dengan benar, prosedural dan sebagainya, mengikuti konstitusi, mengikuti aturan-aturan yang Allah berikan, termasuk aturan di sekolah maupun di masyarakat, bahkan aturan dalam berbangsa dan bernegara. Para pemirsa sekalian, karena itu mudah-mudahan kita harus tetap optimis. Apa saja, termasuk dalam hal kehidupan, Allah akan jamin orang tersebut. Bahkan kita orang yang bertakwa pun tidak boleh bersikap pesimis, karena posisi berpuasa kan la'alakum tattaqun. Takwa itu akan dibawa sampai kemanapun, dan Allah janjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa akan diberikan jalan keluar yang terbaik. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki yang dia tidak sangka-sangka. Karena itu siapapun kita, negeri kita itu kalau bertakwa, Allah jamin rezekinya, Allah jamin barokahnya. Tidak perlu impor, tidak perlu yang lain-lain. Negeri ini sangat makmur. Tetapi yang dibutuhkan adalah ketakwaannya, yang dibutuhkan adalah kejujurannya, yang dibutuhkan adalah rasa malu kepada Allah yang sekarang ini digelar tidak punya rasa malu jika berbuat kemungkaran. Hadirin rahimahullah, karena takwa ini penting sekali, maka kita bawa takwa ini untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Dan barang siapa ya, walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas samai. Sekiranya suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah bukakan berkahnya dari langit dan dari bumi. Karena itu bagaimana pintu berkah itu? Dari takwa, dari pribadi, keluarga, aparatur yang bertakwa. 5 hal orang harus bertakwa dan harus bersaudara. 5 hal ini seperti jari-jari kita ini. Yang pertama jari-jari kita itu ibu jari. Siapa mereka itu? Pemerintah. Siapa itu takmir? Siapa itu pemangku jabatan? Ini harus bertakwa. Yang kedua telunjuk. Siapa itu? Pengusaha ekonom, harus takwa. Yang ketiga adalah ulama, adalah akademisi, adalah ilmuwan, harus bertakwa kepada Allah. Yang keempat, ini adalah seorang perempuan, ibu yang harus bertakwa kepada Allah. Para wanita-wanita harus bertakwa kepada Allah. Ini pemuda. Yang kelima, ini ibu. Yang
ini adalah para pemimpin harus bertakwa kepada Allah, takmir harus bertakwa kepada Allah, pemangku jabatan bertakwa kepada Allah, yang telunjuk ini adalah pengusaha harus takwa kepada Allah. Yang ketiga adalah para ulama, para cendekiawan, ilmuwan harus takwa kepada Allah, bersikap adil, mengatakan yang benar adalah benar dan salah adalah salah, bukan karena bayaran tapi karena ketakwaannya kepada Allah. Yang keempat adalah para pemuda, semuanya juga pemudi, para pemuda harapan bangsa harus kuat dan bertakwa kepada Allah. Yang kelima, yang terakhir adalah para perempuan harus kuat bertakwa kepada Allah. Jangan sepelekan yang kecil ini. Dalam permainan anak kecil itu kalau sweet ini akan mengalahkan jempol ini. Maka siapapun kalau berhadapan dengan wanita, sekuat apapun pemerintahan ini, kalau nggak bertakwa berhadapan kepada wanita, pasti akan terjungkal karena menghadapi wanita seperti ini. Karena itu maka kuat dengan jari yang 5 yang kuat ini, maka kuatlah sebuah negeri itu karena semuanya bertakwa kepada Allah, sehingga memegang apa saja, memegang gelas dan sebagainya akan kuat, memegang amat akan kuat. Demikianlah para pemirsa sekalian, puasa ini memberikan harapan, memberikan semangat kepada kita, merubah pola gaya kita, pola hidup kita, pola pikir kita untuk sungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, mudah-mudahan kita berdoa seperti yang kita mintakan kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa barikna Ramadan. Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah kita dengan dasar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.